Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Atap gedung SMK Negeri 1 Cilengsi, Kabupaten Bogor mendadak ambruk saat siswa tengah belajar, puluhan siswa luka-luka. Mes MPR RI di Jalan Diponegoro, Kota Bandung yang dibakar massa akhir Agustus lalu akan segera direhabilitasi. Tidak beroperasi lebih dari 1 bulan, pihak Kebun Binatang Bandung resah terkait sumber dana pakan satwa. Seekor ular king cobra berukuran panjang masuk ke dalam rumah warga dan membuat panik. Ular lalu dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Sepanjangnya apa? Mengejutkan, ular kobra yang sangat berbisa tiba-tiba muncul di area dapur salah satu rumah di Kampung Lebak Larang, Desa Padahurip, Kabupaten Garut. Reptil mematikan itu memang mengincar tempat-tempat yang lembab. Ular pertama kali diketahui oleh sang pemilik rumah saat hendak memasak di dapur. Pemilik rumah yang panik pun langsung berteriak dan meminta pertolongan kepada warga dan tetangganya. Pemilik rumah lantas memanggil petugas pemadam kebakaran untuk mengevakuasi ular. Tim damkar yang tiba di lokasi segera melakukan evakuasi. Dalam waktu 30 menit, ular sepanjang 3 meter itu akhirnya berhasil diamankan. Meskipun kami selaku pemadam kebakaran sangat hati-hati, kami sebagai petugas tetap melakukan evakuasi dengan sesafety mungkin dan dengan peralatan yang tersedia. Mencegah ular masuk ke area rumah, tutup setiap lubang atau celah yang ada. Rapikan barang yang menumpuk serta gunakan pengharum beraroma kuat karena tak disukai ular dan hewan sejenisnya. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi selanjutnya, Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoo sudah tidak beroperasi lebih dari 1 bulan. Meski kondisi satwa saat ini dalam kondisi baik, pihak Kebun Binatang mengkhawatirkan sumber dana untuk pakan satwa yang terus menipis. Sepi. Beginilah kondisi terkini Kebun Binatang Bandung atau yang dikenal sebagai Bandung Zoo. Padahal biasanya tempat ini ramai dikunjungi wisatawan, apalagi saat libur akhir pekan. Kebun binatang yang berada di Jalan Taman Sari, Kota Bandung sudah tidak beroperasi sejak 6 Agustus lalu. Menurut Kurator Satwa Bandung Zoo, kondisi satwa di Bandung Zoo hingga saat ini masih dalam kondisi baik-baik saja. Pemeliharaan dan perawatan masih terus dilakukan secara maksimal, meski kawasan tersebut ditutup sebulan lebih. Pemberian pakan, pembersihan kandang, serta pemberian vitamin terus dilakukan guna menjaga kebugaran para satwa. Bahkan selama penutupan kawasan Bandung Zoo, sudah ada 11 satwa yang lahir, diantaranya orang utan, merkat, binturong, dan harimau benggala. Kami memberikan yang terbaik, gitu ya. Pemberian pakan masih tetap 1 hari sekali untuk beberapa jenis satwa. Ada juga yang memang 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Gitu. Terus juga untuk satwa-satwa yang anakan baru lahir, ya tetap kita mendapatkan perhatian, baik itu pemberian susu dan beberapa makanan yang lain. Karena operasional kita memang tergantung oleh pengunjung yang masuk, jadi tentu sangat berpengaruh terhadap pemberian pakan dan gaji karyawan. Meski dalam kondisi yang normal, pihaknya mengkhawatirkan kurangnya sumber dana untuk membeli pakan para satwa. Sejak Kebun Binatang Bandung dinonaktifkan, sumber utama pembelian pakan para hewan yang berasal dari tiket masuk para pengunjung pun semakin menipis. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tim Muhibah Angklung dari Bandung keliling Australia mempromosikan angklung dan seni budaya Indonesia di festival kuliner hingga Universitas Melbourne.
Acara Festival Kuliner dan Kerajinan Nusantara yang diadakan Indonesian Culinary Association of Victoria di Melbourne, Australia tahun ini makin semarak dengan penampilan tim Muhibah Angklung asal Jawa Barat. Ajang tahunan ini menjadi ruang promosi kuliner, kerajinan dan budaya Indonesia di jantung kota Melbourne, Australia. Dengan hadirnya tim Muhibah Angklung, pengalaman para pengunjung yang datang pun makin istimewa. Tak hanya bisa menikmati ragam kuliner Nusantara, mereka juga bisa sekaligus menyimak budaya Indonesia melalui penampilan musik angklung yang dipadu dengan tarian, lagu daerah hingga lagu internasional yang tampil di panggung utama. Kami IKAF merasa sangat diberkatin dengan kunjungan kalian, sehingga event kita kelihatan semakin meriah. Seperti yang tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu lihat, pengunjung semuanya duduk dengan tenang menikmati performance tim Muhibah. Kalau kita menikmati makanan dan sebagainya itu serasa enak. Dan yang lebih spesial lagi dari performance angklung teman-teman ini tentunya adalah sudah diramu langsung dengan budayanya sendiri. Jadi tariannya, lagu-lagu daerahnya, termasuk international songs-nya, itu saya kira adalah sesuatu ramuan luar biasa dan menunjukkan bagaimana angklung itu sangat universal. Pengunjung warga lokal pun takjub ketika angklung dimainkan mengiringi lagu-lagu barat yang mereka kenal. Well, we certainly didn't expect to hear ABBA and Air Supply and La Traviata, so that was great, and that brought a lot of freshness and newness to it, and a lot of interest to the performance. Yes. That was just fantastic. Yeah. I love the costume. I love the bright culture. Bright color with the bright color. Yeah. Tim Muhibah Angklung dalam rangkaian lawatannya ke Australia juga tampil mempertunjukkan musik angklung di Indo Unity Fest 2025 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penerima Beasiswa LPDP di Universitas Melbourne. Harmoni Bambu Muhibah Angklung di Melbourne merupakan bagian dari rangkaian tur budaya di Australia sejak tanggal 19 Agustus hingga 9 September yang menyambangi 4 kota yaitu Brisbane, Sydney, Melbourne, dan Canberra. Tim Liputan melaporkan dari Melbourne, Australia. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Jabar hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Teatrika Putri, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.